Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-20 atau 21. Pak Rizal 21 nih, Pak Rizal di 21 nih. Nah, sekalian, pertanyaannya sekarang nih. Kira-kira mana yang benar? Tinggal 10 hari lagi atau masih ada 10 hari lagi? Mana yang bagus Bapak Ibu? Kalau tinggal 10 hari lagi, ada rasa sedih. Rasanya baru kemarin kita masuk Ramadan. Sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Saya rasanya baru kemarin Kamis pertama di sini, sekarang sudah masuk ke 20. Nah, kalau masih ada 10 hari lagi, ada semangat. Tak apa, sudah berlalu 20, masih ada 10. Mari kita maksimalkan. Oke, jadi hari ini sekalian, pagi ini insya Allah tema yang saya mau angkat judulnya menjadi bintang. Tentu bukan bintang kelas, tapi bintang Ramadan. Nah, agar sedikit interaktif, saya butuh 3 tokoh ini. Siapa kira-kira nih? Oh, ada Panto. Enggak ada Panto ya? Jadi ABC. Kira-kira A-nya Pak Anto. B-nya siapa nih? B-nya? Pak Budi ya, Pak Budi. Tapi di sini nggak ada Pak Budi ya. C-nya Pak Cedi. Nah, mari kita lihat. Jadi, agar mudah nih, ada 3 tokoh. Tokoh ini semuanya menteri, tapi bukan Indonesia, kerajaan. Ya, kerajaan. Nah, suatu hari, 3 menteri ini dipanggil oleh raja. Nah, oleh raja, 3 menteri ini diberi tugas, diberi 1 karung. Karungnya kira-kira isinya berapa Pak Mis ya? 10 kilo lah kira-kira 10 kilo. Kata raja, oke nah, saya kasih ke masing-masing 1 karung 10 kilogram ini kalau isi beras. Tugas Anda, dalam waktu 10 menit, isi karung ini dengan kurma. Nah, diisi dengan apa? Mana kun tadi ya? Diisi dengan apa? Kurma. Nah, kata 3 orang menteri ini, siap sang raja, siap tuanku, siap paduka. Nah, mulailah 3 orang ini mengisi karung tersebut sesuai perintah. Tapi ternyata waktu dia di depan raja, dia ngomong siap. Ternyata 3 ini berbeda responnya. Nah, kita lihat dulu si A, Pak Anto. Kata si A, Pak Anto, oh ini kesempatan bagus ini. Saya akan isi karung saya dengan kurma yang terbaik. Kurma apa yang terbaik ya? Ajwa. Ya, saya akan isi dengan kurma yang terbaik. 10 menit saya gunakan untuk mengisi 10 kilogram kurma yang terbaik. Nah, yang si B, nggak usah yang terbaik. Dicampur saja. Tidak usah juga kurma semua. Dicampur dengan ya tanah, batu, nggak apa-apa lah. Dicampur saja, dicampur. Ada kurmanya, ada yang lain juga. Nah, yang C, lain lagi responnya. Sesejaki ini, raja. Kenapa dia kasih kita tugas seperti ini? Kata yang C, saya mau tipu raja, saya tidak isi kurma, saya isi dengan batu-batu kerikil. Nah, habislah waktu 10 menit. Ya, dan mereka sudah kembali membawa masing-masing karungnya dan diserahkan ke raja. Nah, tapi apa kata raja? Mohon maaf 3 orang menteriku, saya sibuk, saya tidak bisa memeriksa apa yang Anda semua bawa. Tapi perhatikan, mulai saat ini saya ada keputusan. Kalian bertiga saya pecat jadi menteri. Kaget Ki, kenapa dipecat? Dan tidak hanya saya pecat, kalian bertiga saya penjarakan. Dan penjaranya bukan di penjara biasa, penjara bawah tanah. Dan selama di penjara saya tidak beri makanan. Makanan yang Anda makan dalam penjara adalah apa yang Anda isi dalam karung Anda. Kira-kira gimana responnya 3 orang tadi Pak? Pak Anto gimana kira-kira Pak Anto? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah isi karung saya dengan kurma ajwa yang terbaik. Nanti selama saya di penjara, saya bisa menikmati. Apa kata si B?
menyesalku, kenapa saya campur? Kenapa saya campur? Ya, akhirnya saya tidak bisa menikmati maksimal. Nah, yang si C, apa responnya si C? Mati nggak? Ya, kenapa saya isi dengan batu-batu? Ini nanti yang saya makan. Nah sekalian, cerita ini sebuah pemisalan. Ya, bisa kita misalkan luas, bisa juga kita misalkan dalam skala sempit. Kalau kita misalkan dalam skala yang luas, ya sungguh dalam hidup kita di dunia ini, kita sedang mengisi karung kita. Kita sedang mengumpulkan bekal kita untuk akhirat kita. Apa yang kita isi dalam karung kita itu yang nanti kita nikmati. Bukan orang lain yang menikmati. Kalau kita isi dengan bekal yang terbaik, amalan yang terbaik, insya Allah kita juga yang akan menikmati. Tapi kalau kita isi campur aduk, ya kita juga yang menikmati. Nah kalau kita isi dengan batu-batu dan sebagainya yang tidak jelas, kita juga yang menikmati. Kita juga yang tersiksa. Nah ini kira-kira maksud kisah ini. Nah bisa juga nih, Ramadan ini masih ada 10 hari, 9 hari, 10 hari kira-kira. Tadi saya katakannya 10 menit ya. Masih ada waktu nih sekalian. Ya, kita gunakan ini. Ya, 10 hari terakhir ini isi memang yang terbaik Bapak sekalian. Isi memang terbaik. Nah, saya ingin membahas lebih jauh ini. Saya teringat dulu Ustadz Faisal pernah bahas ini waktu Ustadz pelakor Ustadz ya. Pemburu Lailatul Qadar. Nah, sekalian, Ustaz Faisal menyampaikan hadis yang ini sering kita dengar. Kata dari Aisyah, kata Rasulullah, jika masuk 10 terakhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Nah, ada 3 di situ. Jadi mengencangkan sarungnya. Ya ini sebuah pemisalan simbol ya, kata ulama ada 2 di situ. Selain tidak lagi aktivitas-aktivitas yang biasa ya, tapi juga di situ ada semangat. Kalau kita sarung kita kencangkan, artinya ada semangat yang tinggi di situ. Ya ada semangat yang tinggi di situ untuk bagaimana 10 terakhir ini kita maksimalkan. Nah, saat kencangkan sarung, bukan hanya semangat, di situ juga ada target yang tinggi yang kita ingin raih. Sekalian, jadi ini perlu nih kita tanamkan. Ini tinggal 10 hari lagi, ayo kita tetap semangat, kita target yang lebih tinggi. Nah, kalau Pak Rizal 6 hari tamat 30 juz, mungkin nanti 1 hari ini bisa dapat 10 juz ya Pak Rizal. Sudah mikir jangan-jangan. Ya, jadi target yang tinggi sekalian. Nah, jadi tadi malam ya, tadi jam 2:30 ya sudah mulai di sini sekalian. Sudah mulai pemanasan. Ya ada satu saf. Ya Ustaz ya. Dan imamnya ada 2. Ada Ustaz Takdir sama Ustaz Kun. Nanti malam semoga lebih banyak lagi. Cuma tadi subuh belum ada sahurnya di. Enggak tahu besok ya apakah ada sahur. Nah sekalian, kembali ke yang tadi. Jadi apa dari hadis tadi itu saya mencoba merenungi Bapak sekalian. Di situ ada 4 kunci ya yang bisa kita singkat dalam kata star yang artinya bintang. Ya kan tadi kan saya katakan bintang Ramadan. S-nya semangat yang tinggi. Jadi ayo kita semangat Bapak Ibu. Tinggal 10 hari lagi ini kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih berjumpa Ramadan. Nah yang kedua T-nya target yang maksimal. Kita maksimalkan Bapak Ibu. Puasa kita targetkan yang terbaik ya, tidak sekedar menahan lapar dan haus. Ya dan hubungan suami istri tidak sekedar itu. Kita tingkatkan sampai panca indera dan hati kita juga bisa kita puasakan dengan baik. Nah kemudian tilawah kita maksimalkan. Di tengah kesibukan mungkin yang masih kerja, kita tetap bisa maksimalkan Bapak sekalian. Sedekah kita, infak kita, solat kita. Solat kita bisa mulai kita naikkan nih ya. Dari 40 rakaat mungkin bisa ke 50 rakaat dalam 1 hari. Kita maksimalkan sekalian ya. Jadi semangat yang tinggi, target maksimalkan. Tapi nggak cukup ya, nggak cukup ST-nya. Ada A. Kita lakukan amalan yang terbaik. Sekalian, ya, amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik, baik secara lahiriah, tapi yang penting juga secara batiniah. Ya, bagaimana nih? Yang insya Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur di masjid kita ini difasilitasi itu semua. Ada imam yang baik ya, yang bacaannya luar biasa. Kemudian masjid kita yang hangat seperti ini, tapi kalau AC-nya nyala semua dingin juga ya.
Ya. Tapi hangat sekalian, kita bisa merasakan ya kehangatan ukhuwah yang seperti dikisahkan tadi malam oleh Ananda Kun. Luar biasa sekalian. Nah, amalan yang terbaik secara lahir, secara batin, kuantitas, kualitas, dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang penting kita renung ini. Bahwa Ramadan ini bukan hanya amalan fisik, tapi juga amalan hati. Kita perlu rasakan dan resapkan semua apa yang kita lakukan. Serius Bapak Ibu, serius ini. Kadang kita sholat ya, takbir, tahu-tahu sudah salam. Kita seolah-olah tidak sadar kita sedang sholat. Kita nggak rasakan, kita nggak resapkan apa makna-makna yang kita baca. Karena mungkin terlalu rutin kita lakukan. Nah, kita perlu mulai Bapak sekalian. Kita rasakan, kita resapkan. Ya, saat imam membaca Al-Fatihah saja Bapak sekalian, kita bisa resapkan dengan baik itu. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Luar biasa Bapak sekalian. Di tengah jalan yang bermacam-macam, kita bisa rasakan itu ya Allah. Bimbing saya ya Allah agar tidak ke jalan yang tidak benar. Nah tadi juga imam kita ya, di rakaat pertama, surah apa tadi Ustaz? An-Nazi'ah ya. An-Nazi'ah tadi. Fa'amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Ya, adapun orang-orang yang melampaui batas karena mendahulukan kehidupan dunia. Itu diingatkan kita sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melampaui batas. Fa amma man taga wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Nah, surgalah tempat tinggalnya. Kita bisa rasakan, kita bisa resapkan itu semua sekalian. Puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita jalankan, ya, infak sedekah kita resapkan, rasakan bahwa itu semua adalah jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan hati kita semakin bersih, semakin dekat kepadanya, dan pada saat nanti kita kembali, kita dapat kembali dalam keadaan yang tenang. Saya kira itu sekalian yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Jadi kesimpulannya adalah, dari 3 pilihan tadi, pilih yang mana Bapak Ibu? Anto, Panto, B atau C? Kita mau yang A ya. Ya semoga maksimalkan ya Bapak sekalian. Kita ingin isi 10 hari terakhir kita ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Syaratnya tadi start, semangat yang tinggi, target maksimal, amalan terbaik, dan apa yang kita lakukan, rasakan dan resapkan dalam hati. Tidak sekedar amalan fisik, tapi juga amalan hati. Demikian sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.